Halo, kenalin, aku Aujul Absor Baidowi, biasa dipanggil Absor, dari Pendidikan Geografi B Angkatan 2024. Ya, kenalin ya. Halo teman-teman, kenalin aku Arya Yudhistira Budi dengan NIM terakhir 91 dari Departemen Pendidikan Geografi B Angkatan 2024. Nice. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Dwi Chandra dari Pendidikan Geografi B Angkatan 2024 dengan nomor NIM 93. Nama saya Wasimatul Akbar dengan NIM terakhir 87. Saya menjelaskan tentang sistem fluvial drainase. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Asriwansyah dengan NIM terakhir 63 dari Departemen Pendidikan Geografi Angkatan 2024. Saya Jauda Ahmad Asuf dengan NIM 74. Halo, perkenalkan nama saya Anita Nurin Tias, NIM terakhir 90 dari Departemen Pendidikan Geografi Angkatan 2024. Perkenalkan nama saya Ika Nulestari, NIM terakhir 84 dari kelas B Geografi Angkatan 24. Perkenalkan nama saya Erista Caturlansari dengan NIM terakhir 069 Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2024. Baik, saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman bentuk atau diversity form. Sungai mengalirkan sebagian besar wilayah daratan, kecuali wilayah yang sangat kering atau beku. Dan keanekaragaman mencerminkan berbagai lingkungan tempat sungai atau geologi yang telah ditemukan di berbagai zona iklim, mulai dari lembah, gersang, dan lain-lain. Bermula di daerah lembah, sebelum mengalir melalui wilayah gersang, bahkan membentuk saluran yang substrat aluvial. Saluran batuan besar seperti namanya adalah bagian saluran yang dipotong langsung ke batuan dasar. Sedangkan saluran aluvial terbentuk di aluvium sedimen yang telah terbentuk sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana sungai membentuk untuk salurannya. Sungai dapat membentuk salurannya dengan cara proses erosi dan pengendapan yang berkelanjutan, serta mengubah dasar dan tepian saluran. Erosi memperlebar dan memperdalam saluran, sedangkan pengendapan sedimen mengurangi kedalaman saluran ini yang membentuk batang saluran. Selanjutnya yaitu faktor seperti komposisi sedimen, kemiringan lembah, dan keberatan vegetasi juga mempengaruhi resistensi aliran air, tetapi sebagian besar energi digunakan untuk mengatasi hambatan aliran. Sistem fluvial adalah cekungan dari sungai. Ada dua tipe jenis sistem fluvial, yaitu ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Yang terbuka adalah pertukaran dari material dengan energi, dan tertutup hanya materialnya saja. Lalu ada tiga dari sistem fluvial ini, ada yang namanya input, output, dan penyimpanan. Yang kita bahas pertama yaitu input. Input adalah di posisi Input adalah masuknya air menuju ke dalam bumi. Ada beberapa cara. Yang pertama dengan infiltrasi, yang kedua dengan partisipasi. Partisipasi itu adalah dari atmosfer terus jatuhnya ke tanah lewat daun-daun atau pohon-pohon. Lalu infiltrasi itu masuknya air itu ke dalam tanah. Dengan sistem gravitasi bumi, maka air jatuh itu ke dalam tanah. Lalu terdapat sungai-sungai di bawah tanah, akhirnya dia mengalir ke dalam lautan. Yang itu namanya adalah output, keluarnya sungai ke dalam laut.
Dan itu ada beberapa tipe lagi. Yang pertama itu adalah bisa air sungainya itu bisa berhenti di jalan, yang kedua air sungainya itu bisa berhenti di laut. Dan kalau di jalan itu namanya dengan therms, yaitu dia hilangnya air karena terbakarnya oleh sinar matahari, dan sampai ke laut itu namanya itu dengan muara seperti sungai-sungai pada umumnya. Nah, dan setelah input dan output ada satu lagi yang namanya storage, yaitu penyimpanan. Penyimpanan itu ada beberapa tempat. Yang pertama itu ada di waduk, ada di danau atau di embung-embung yang di sekitar kita ini. Dan itu tempat airnya itu agar tidak masuk ke dalam lautan langsung. Akhirnya dia tersimpan di sebuah waduk ataupun di sebuah embung itu untuk memenuhi air di pertanian, perkebunan maupun di peternakan. Selanjutnya itu ada jenis sistem. Dalam morfologi fluvial, jenis sistem itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem morfologi. Sistem morfologi atau sistem bentuk menggambarkan bagaimana bentuk-bentuk bentang alam yang ada di bumi seperti sungai, lereng, gunung, dan lain-lainnya yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hubungan ini bisa diukur secara statistik. Dan yang kedua yaitu ada sistem cascading. Sistem morfologi itu seperti sebuah jaringan yang saling terkait. Air dan tanah yang terkikis dari lereng akan mengalir melalui sungai dan membentuk berbagai bentuk lahan. Aliran ini disebut dengan sistem cascading. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu sistem proses respon. Ada hubungan timbal balik antara bentuk lahan dan proses yang saling terjadi di dalamnya. Proses seperti erosi dan sedimentasi membentuk bentuk lahan, dan bentuk lahan ini kemudian mempengaruhi proses-proses tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi tentang variabel sistem fluvial. Jadi variabel sistem fluvial ini adalah komponen penting ya, membentuk perilaku dari struktur sungai. Nah, di dalam variabel sistem fluvial ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu variabel internal dan variabel eksternal. Variabel internal sendiri adalah variabel yang beroperasi di dalam sistem fluvial itu sendiri. Nah, contohnya itu seperti sudut lereng, kemudian jenis tanah, debit aliran, dan hasil sedimen. Kemudian ada variabel eksternal. Nah, variabel eksternal sendiri adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh sistem fluvial. Jadi variabel ini beroperasi secara independen. Contohnya itu seperti aktivitas manusia, kemudian aktivitas tektonik, kemudian iklim. Skala dalam geomorfologi fluvial. Skala adalah aspek penting dalam geomorfologi fluvial, melibatkan proses bentuk yang terjadi pada berbagai skala waktu dan ruang. Skala ruang atau skala spasial. Pada skala cekungan drainase terbesar memperlihatkan bentuk jaringan drainase dan topografi, menggambarkan efek kumulatif proses geologi waktu panjang. Skala saluran menganalisis bentuk dan pergerakan saluran berbelok-belok. Skala tikungan individu meneliti interaksi proses dan bentuk level mikroskopis. Skala waktu atau skala temporal dan keseimbangan. Proses geomorfologi terjadi pada berbagai skala waktu, yaitu skala pendek, skala menengah, dan skala panjang. Ada 4 tipe keseimbangan, yaitu pertama keseimbangan statis, kedua keseimbangan stabil, ketiga keseimbangan dinamis, dan keempat keseimbangan metastabil dinamis. Sistem fluvial terdiri dari cekungan drainase yang terhubung oleh 3 subsistem: morfologi, kaskade, dan proses respons. Sistem proses respons menggambarkan interaksi antara proses atau aliran energi dan material dan bentuk morfologi. Variabel utama yang memengaruhi sistem fluvial meliputi sudut lereng, debit aliran, dan laju pengangkutan sedimen yang berubah seiring waktu. Kontrol utama berasal dari faktor eksternal seperti iklim, tektonik, tingkat dasar, dan aktivitas manusia yang memengaruhi seluruh sistem.
Interaksi antar variabel internal menciptakan umpan balik negatif yang mempertahankan keseimbangan dan umpan balik positif yang menyebabkan ketidakstabilan serta perubahan menuju keseimbangan baru. Sungai mengalir melalui berbagai zona iklim dan substrat membentuk cekungan drainase yang mengalirkan air dan sedimen. Bentuk saluran dipengaruhi oleh aliran sedimen, substrat, lebar dan kemiringan lembah serta vegetasi tepiannya. Sungai memiliki bentuk 3 dimensi yang terdiri dari platform, kemiringan, dan penampang. Ada 4 jenis saluran aluvial, yaitu lurus, berbelok, bercabang, dan anabranchi. Saluran sungai menyesuaikan diri dengan perubahan aliran dan pasokan sedimen.